Selamat pagi anak-anakku. Pelajaran tatap muka kedua, pengantar asuransi, Bapak sampaikan melalui rekaman video untuk kalian dengar, lihat, dan kemudian kalian pahami. Dan kemudian bila mana ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan lewat WA Group ataupun lewat chat di dalam channel Guru Asuransi. Oke, tatap muka kedua, Bapak akan mulai. Ya, kita akan memasuki tatap muka kedua pada tanggal 30 September 2022. Bapak akan mulai ya, dan nanti akan Bapak buat dalam beberapa rekaman supaya bisa kalian pahami sedikit demi sedikit, supaya lebih mudah masuk ke dalam pemahaman kalian. Oke, kita akan mulai ya. Pengantar asuransi tatap muka kedua dengan tema risk management ataupun manajemen risiko. Dalam tatap muka kedua, Bapak akan bagi dalam 4 subtopik, yaitu pertama terminologi, ya, untuk memahami apa sih terminologi atau apa sih definisi, apa sih dia punya maksud arti daripada risk management itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai apa tujuan-tujuan daripada manajemen risiko itu sendiri. Ya, tentu fungsi ataupun manfaat atau tujuan sesuai dikembalikan kepada masing-masing pribadi maupun organisasi. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas mengenai proses melakukan manajemen risiko dan kemudian apa yang kita akan lakukan, perlakuan apa, treatment apa yang kita akan lakukan terhadap risiko-risiko yang telah yang kita miliki selama ini. Kemudian Bapak akan berikan contoh mengenai personal risk management ataupun manajemen risiko pribadi. Ya, kita akan mulai sekarang mengenai terminologi. Seperti yang Bapak sampaikan, bahwasannya risiko ataupun manajemen risiko ataupun asuransi itu sendiri bukanlah merupakan ilmu eksak, ya, sehingga tidak ada satupun definisi ataupun terminologi yang bisa dipakai ataupun diterima oleh semua lapisan masyarakat ataupun organisasi ataupun pribadi. Masing-masing ahli memiliki definisi ataupun terminologinya sendiri. Ya, seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, kalian hanya mencoba menerima semua terminologi yang ada dari masing-masing expert, ya. Kemudian kalian mengambil benang merahnya dan kalian bisa tuliskan apa yang dimaksud daripada masing-masing ahli tersebut, ya, untuk kalian bisa pahami dengan lebih mudah. Pakailah bahasa kalian sendiri. Nah, menurut ilmi.com, ya, disampaikan bahwasannya risk management adalah sebuah praktek, ya, untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi-potensi risiko ataupun kerugian, ya, potensi risiko kerugian, dan kemudian mengambil beberapa langkah, ya, langkah-langkah untuk meminimalisir ataupun memperkecil, ya, impact ataupun dampak keuangan yang dapat ditimbulkan daripada risiko tersebut, ya. Jadi intinya mengidentifikasi dan kemudian menganalisa daripada potensi-potensi kerugian dan kemudian mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dalam rangka apa? Meminimalisir, memperkecil dampak, tentunya apa? Dampak kerugian keuangan. Nah, seperti minggu lalu yang Bapak sampaikan, bahwasannya dalam asuransi, ya, yang saya sampaikan waktu itu, tradisional risk management, ya, ataupun risk management tradisional ataupun yang konservatif atau biasa, seringkali juga disebut insurance risk management ataupun manajemen risiko versi asuransi, sebagian besar ataupun hanya berfokus kepada risiko murni, ya, artinya apa? Risiko yang bila mana terjadi, dampak yang ditimbulkan hanyalah kerugian semata, ya. Jadi possible loss by fortuitous or accidental means, ya, artinya apa yang dapat ditimbulkan karena suatu yang sekonyong-konyong ataupun tiba-tiba sifatnya, tetapi menimbulkan kerugian apa? Menimbulkan hanya satu dampak kerugian, satu kemungkinan kerugian, ya, tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Itu pure risk, but not, ya, tetapi bukanlah risiko bisnis seperti yang disampaikan. Lawannya pure risk adalah speculative risk, ya, yang dimana ada
potensi kerugian, tapi juga ada potensi keuntungan, ya. Seperti misalnya bisnis risk. Bisnis bisa apa? Bisa menghasilkan kerugian maupun keuntungan. Ya. Ini terminologi yang digunakan oleh ISO 31000 versi terbaru 2018 ya, bahwasannya risk management ya, fokus bagaimana mencari ataupun memperbesar atau melihat ya dampak-dampak yang ada, apakah itu dampak negatif maupun dampak positif. Seperti yang Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ya, bahwasannya pandemi COVID itu betul kita rasakan dia punya dampaknya sangat-sangat negatif ya, menimbulkan begitu banyak korban jiwa meninggal, begitu banyak biaya kesehatan perawatan yang begitu besar, setiap pribadi pun keluarga mengeluarkan biaya yang signifikan ya, mengalihkan segala macam biaya-biaya yang selama ini mereka keluarkan untuk keperluan lain dan mereka alokasikan untuk apa? Kesehatan, pemeliharaan kesehatan. Membeli masker menjadi suatu kebutuhan ya, dulu-dulu nggak pernah ada. Kemudian membeli vitamin C, membeli berbagai macam multivitamin ataupun perobatan untuk stimulasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imun tubuh, dan kemudian berbagai macam sanitizer, disinfektan dan segala macam ya, yang dulunya kita nggak ataupun jarang beli ya. Mana kita pernah beli masker secara rutin ya. Nah, itu dampak kerugian yang diderita oleh masyarakat. Tapi di satu sisi buat enterprise, buat pengusaha ya, ternyata COVID itu bisa menimbulkan keuntungan ya. Dengan apa? Dengan tadi adanya kebutuhan masker, maka banyak perusahaan berlomba-lomba untuk membuat masker yang baik, yang ampuh, dan kemudian yang efisien, efektif ataupun murah, ekonomis ya. Karena sanitize masker tadi sekali pakai dibuang kan. Jadi akhirnya apa? Itu konsumsi yang perlu dibeli secara rutin ya. Ini peluang buat pembuat masker ataupun pabrik masker. Begitu juga dengan pabrik obat, vitamin C dan berbagai macam multivitamin ya. Dan juga pada saat kita COVID ya, yang dulu kita mungkin menyangka tidak pernah akan terjadi ya, ternyata terjadi. Pembelajaran lewat digital, lewat Zoom dan lewat berbagai macam platform itu harus dilakukan, sehingga bisnis Zoom ya, bisnis digital, bisnis telekomunikasi itu meningkat pesat. Karena apa? Kebutuhan pada saat itu. Dan akhirnya perubahan budaya bergeser. Dulu pertemuan harus dilakukan dengan secara offline ataupun tatap muka langsung ya, semua cabang datang ke Jakarta. Sekarang tidak perlu lagi dilakukan, cukup dari tempat masing-masing, dari kantor masing-masing, kota masing-masing, bisa melakukan pertemuan, rapat kerja dan segala macam. Bahkan pendidikan pun juga cukup dari kantor masing-masing, sehingga lebih menghemat banyak biaya hotel, biaya pesawat, biaya transportasi, biaya akomodasi, makan dan segala macam. Nah, bisnis-bisnis tersebut tumbuh selama pandemi. Jadi, tetapi kembali lagi, untuk asuransi kita hanya berfokus kepada pure risk, risiko murni ya, yang bila mana terjadi hanya menimbulkan dampak kerugian keuangan. Itu mengenai terminologi. Namun kalian bisa mendapatkan terminologi dari berbagai macam sumber ya, buku literatur dan ataupun artikel ataupun jurnal di internet ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, tadi yang kita sudah dapatkan terminologi, sekarang purposes, apa sih tujuan melakukan risk management atau manajemen risiko? Kembali lagi, begitu banyak expert ataupun ahli ataupun lembaga menyampaikan tujuan-tujuan daripada risk management itu sendiri, ya banyak sekali. Nah, kemudian di sini dari UT Waterloo, California, saya mendapatkan disampaikan bahwasanya purpose of risk management ya, purpose of risk management is to identify potential problem, mengidentifikasi problem-problem yang begitu besar yang mungkin timbul sebelum terjadinya peristiwa tersebut ya, or in case of opportunities, atau mencari peluang-peluang apa yang ada. Kemudian
to try to leverage them to cause them to occur. Meleverage, memperlakukan, mencari cara bagaimana kalau misalnya sebelum dan sesudah terjadi. Ya, intinya resiko tersebut mau diapain bagi pribadi, keluarga maupun organisasi. Kemudian risk handling activities may be invoked throughout the life project. Betul, bahwasan manajemen risiko itu tidak dilakukan dalam waktu singkat ataupun hanya sebentar sesaat, tetapi melainkan apa? Dilakukan sepanjang hidup manusia, sepanjang hidup organisasi. Risk management tersebut dilakukan, tidak berhenti pada saat cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini terus-menerus dilakukan, ya. Jadi tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi potensi-potensi permasalahan sebelum permasalahan tersebut terjadi. Itu intinya. Nah, kemudian dalam clearest.com saya temukan bahwasannya ada sekitar 10 tujuannya ataupun manfaatnya. Pertama, disampaikan everyone has to manage risk. Betul, jelas bahwa semua orang punya risiko dan semua orang harus melakukan pengelolaan risiko, baik dia sebagai pribadi maupun dia sebagai karyawan. Ya, di sini disebutkan sebagai all employees, berarti dia sebagai karyawan. Jadi semua karyawan dalam perusahaan harus melakukan manajemen risiko. Kenapa? Karena mereka punya risiko pribadi maupun risiko dia sebagai karyawan dalam perusahaan dalam melakukan dia punya tugas dan tanggung jawab di perusahaan. Kalau katakanlah dia keliru melakukan tugasnya, tentunya apa? Customer akan kecewa, perusahaan akan mengalami kerugian, ada sesuatu dampak yang negatif terkait dengan perkembangan ataupun laju organisasi tersebut, ya. Jadi dalam ISO 1000 itu disebut risk owner, first line of defense. Jadi orang tersebut, karyawan tersebut dalam berbagai posisi harus melakukan manajemen risiko. Yang kedua, disebutkan risk management memastikan ataupun membuat pekerjaan tersebut jauh lebih aman. Jelas ya bahwasannya kalau misalnya mereka semua mereka punya tugas dan fungsi dengan baik dalam rangka risk management tersebut, tentu pekerjaan-pekerjaan yang mereka miliki jauh lebih aman, ya, jauh lebih terlindungi, dan mereka punya posisi sebagai karyawan pun juga tidak terancam, ya, karena kalau katakanlah misalnya dia melakukan kesalahan, tentu nasabah kecewa, perusahaan mengalami kerugian, pimpinan marah sama yang bersangkutan, ya, sehingga bisa saja yang bersangkutan mendapatkan teguran, ya, ataupun bahkan kena penalti, PHK, ya. Oke, kemudian yang ketiga, risk management memastikan proyek yang dilakukan dalam perusahaan itu berjalan dengan sukses ataupun berjalan dengan lancar, clear. Ya, jadi dengan risk management memastikan apa saja yang mungkin terjadi dan kemudian harus menghindari atau bahkan harus mengantisipasi potensi yang ada dalam setiap tahapan-tahapan proses proyek, ya. Kemudian jelas tadi risk management reduce hal-hal yang tidak diharapkan, memperkecil, merendahkan peluang-peluang terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Yang keempat, nomor 5, risk management menciptakan, ya, manfaat benefit. Jelas kalau katakanlah tadi misalnya tidak terjadi kerugian, ya, proses bisnis akan berjalan dengan lancar, keuntungan dapat tercipta. Ya, kemudian juga yang keenam, save time, menghemat waktu dan menghemat sumber daya, semuanya clear, ya. Jadi nggak perlu repot. Berbeda kalau terjadi kerugian ataupun terjadi musibah, itu akan merepotkan semua pihak, perusahaan, karyawan, pimpinan, dan segala macam. Kemudian yang ketujuh, risk management meningkatkan komunikasi di antara satu dengan yang lain. Betul, dengan kerjasama dan harus dilakukan dengan komunikasi yang intens, ya, setiap saat agar kepentingan bersama dapat tercapai, kepentingan perusahaan. Yang ke-8, risk management prevents reputational issue. Clear, jelas ya tadi bahwasannya dengan risk management dapat menghindari hal-hal yang negatif yang bersifat tadi kepada masyarakat, pengguna jasa, ya, kepada publik, sehingga reputasi khususnya di perusahaan-perusahaan di asuransi dapat berjalan dengan baik. Ya, sayangnya saat ini reputasi perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa, sangat-sangat rendah saat ini, ya, dengan berbagai macam kasus korban-korban unit link, bahkan kasus-kasus Jiwasraya, Personal Life, Wana Arta, Bumi Putra, itu isu yang sangat-sangat negatif, ya, yang saat ini terjadi, yang perlu segera ditindaklanjuti dan perlu dicarikan solusinya. Tentunya juga dengan 3 perusahaan asuransi jiwa yang menjual unit link tersebut, ya, joint venture besar, ya.
Itu perlu. Nah, saya nggak tahu apakah mereka melakukan risk management terkait dengan hal tersebut. Saya khawatir dengan terjadinya begitu demikian, maka kurang ataupun secara belum optimal melakukan risk management terkait dengan isu reputasi ini. Yang kemudian yang ke-9, risk management menciptakan ya budaya, mendapatkan budaya risiko, menciptakan budaya di dalam organisasi ya, sehingga semua orang memiliki suatu budaya yang baik. Katakanlah misalnya selama ini sopir ataupun para karyawan luar ataupun yang biasa suka merokok ya, maka hanya merokok dan kemudian merokok di sembarangan tempat dan membuang puntung rokoknya di sembarangan tempat pula. Nah, dengan adanya budaya risiko ini, tentu bagi perokok tersebut mereka lebih tahu bahwa dengan merokok tersebut berbahaya buat kesehatan. Mungkin mudah-mudahan mereka bisa memperkecil mereka punya frekuensi merokok dan kemudian lambat laun akan menghilangkan kebiasaan merokok mereka ya, ataupun mereka masih tetap merokok tapi mereka merokok pada tempatnya dan membuang puntung rokok pada tempatnya sehingga aman ya. Karena bukan apa, dengan keteledoran membuang puntung rokok sembarangan dapat mengakibatkan kebakaran sebuah pabrik ya. Ini yang perlu dibudayakan terkait dengan budaya risiko tersebut. Oke. Kemudian juga dari manajemen memandu ataupun memastikan keputusan-keputusan yang diambil itu jauh lebih tepat ya, tentunya dengan informasi-informasi yang lengkap. BOD ataupun pimpinan perusahaan dapat mengambil suatu langkah-langkah kebijakan yang lebih baik ya. Ini purposes dari clear risk ya. Jadi untuk sementara pertemuan tatap muka kedua, sesi ataupun bagian pertama saya sudah terlebih dahulu, nanti akan saya sambung supaya kalian punya pemahaman lebih baik dari waktu ke waktu. Sampai jumpa nanti sebentar lagi ya. Terima kasih.